Sahabat ngaos sekalian dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi aktivitas kita. Sahabat ngaos sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar bahwa Islam itu adalah rahmah untuk alam semesta. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmah untuk alam semesta. Pada ayat ini, sahabat ngaus sekalian berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka." Tidaklah aku mengutusmu, bahwa ada Rasulullah SAW dan ada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kehadiran Rasulullah SAW, beliau sebagai diri beliau, itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah Allah tidak akan mengazab satu kaum sedangkan Rasulullah SAW berada di tengah kaum itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi sahabat ngaus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu karunia yang luar biasa, satu anugerah yang luar biasa bagi kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadiran beliau itu sebagai rahmah. Di saat yang sama bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmah. Jadi ada diri beliau dan ada risalah yang beliau bawa. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan beliau ada di Madinah, tidak sampai kepada Indonesia dan seterusnya. Tapi risalah yang beliau bawa itu sampai ke negeri kita dan kita bisa menikmati dari risalah yang beliau bawa itu. Pertanyaan yang sangat penting bagi kita bersama sahabat ngaus dimanapun berada, bagaimana kita menggambarkan rahmah dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Kalau kita baca dari sejarah Nabi SAW, kita menemukan ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat yang kemudian itu menggambarkan bagaimana kehidupan beliau. Kita menemukan misalnya suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan Aisyah. Kemudian datang seorang Yahudi dan mengatakan satu kata-kata yang secara sekilas itu seakan-akan kata-kata salam. Jadi orang Yahudi ini mengatakan assalamu alaik, assalamu alaik, yang artinya sebenarnya adalah kebinasaan, kematian untukmu. Jadi orang Yahudi ini ingin mengatakan, ingin memanipulasi assalamu alaik menjadi assalamu alaik, kematian untukmu, kebinasaan untukmu. Nah, begitu Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar kata-kata itu, seketika Aisyah langsung menjawab, "Wa assalamu alayka wa alaikal la'nah." Begitu juga kematian, begitu juga kebinasaan dan laknat Allah untukmu. Begitu Rasulullah SAW mendengar Aisyah menjawab pernyataan orang Yahudi tersebut, Rasulullah berpesan kepada Aisyah mengatakan satu kata begini, "Arifku ya Aisyah, arifku ya Aisyah." Berlembah lembutlah wahai Aisyah. Berlemah lembutlah wahai Aisyah. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan membuat indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari satu niscaya akan menjadikan keburukan pada sesuatu itu. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar orang Yahudi tadi apa yang ia katakan?" "Iya, saya sudah mendengar dan saya sudah menjawabnya. Wa alaik. Sesungguhnya doanya tidak dikabulkan dan doaku yang dikabulkan." Sahabat ngaus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah gambaran tentang bagaimana kelemah lembutan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau yang lemah lembut ketika mendapati ada seorang badui yang menarik keras jubah beliau sehingga membekas merah di leher beliau. Ini adalah satu gambaran yang umum kita dengarkan bahwa Rasulullah SAW itu lemah lembut dan sikap itulah yang hadir di dalam risalah. Tetapi kita seringkali melupakan bahwa rahmah dari risalah itu bukan hanya pada kelembutan saja. Rahmah itu juga ada ketika Rasulullah SAW menegur seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal ini menjadi imam
lalu membaca ayat yang sangat panjang, surah yang sangat panjang, sehingga ada seorang laki-laki tua pulang dari kebun yang sudah lelah dari kebunnya, bergabung bersolat jamaah, begitu mendapati Mu'adz membaca ayat yang sangat panjang, dia keluar menyelesaikan sendiri sholatnya. Setelah orang ini pergi, orang-orang mengatakan bahwa menuduh orang ini munafik. Orang ini tidak terima dituduh sebagai orang munafik, mengadukan sama Rasulullah. Rasulullah pun kemudian memanggil Mu'adz bin Jabal dan mengklarifikasi apakah benar yang terjadi demikian. Dia membaca surah yang panjang dan seterusnya. Begitu Mu'adz menjelaskan bahwa iya benar apa yang ia lakukan, dia membaca surah yang panjang dan seterusnya, Rasulullah SAW mengungkapkan suatu teguran yang sangat keras. Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Engkau ini pembuat masalah. Engkau ini pembuat masalah wahai Mu'adz. Artinya bahwa ini teguran yang sangat keras yang diberikan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Begitu juga, suatu ketika Rasulullah pernah memberikan teguran yang sangat keras kepada Usamah bin Zaid. Ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang kemudian melakukan pencurian dan dia harus dieksekusi, dijatuhi hukuman, tapi orang ini bagaimana supaya hukuman ini tidak terjadi? Berupaya melobi. Kepada Rasulullah nggak berani, maka dia berupaya untuk melobi Usamah. Usamah pun mendatangi Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW mendengar apa yang diupayakan oleh Usamah, beliau memberikan teguran yang sangat keras. Atashfa fi hadd min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau akan memberikan bantuan hukum terhadap satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah? Sesungguhnya binasalah orang sebelum kalian apabila ada orang yang berkedudukan melakukan satu pencurian, mereka tidak lakukan, tidak berikan hukuman. Tetapi kalau ada orang yang lemah kemudian dia melakukan pencurian, mereka jatuhi hukuman. Ini satu teguran yang keras, maka pelajaran penting bagi kita untuk mendefinisikan bahwa agama ini sebagai rahmah. Berpuasa di bulan Ramadan itu bisa kita katakan fisik kita akan jadi lemah. Kita harus berupaya keras menahan diri dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu semuanya adalah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW memberikan teguran yang keras, itu adalah rahmah. Jadi, sahabat ngaus sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu ada rahmah. Rahmah itu ada pada semua sisi dari agama itu, baik berupa perintah maupun larangan. Baik perintah itu sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita, ataupun kemudian perintah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita. Misalnya, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah menyusui orang ini dan istrinya." Artinya apa? Jadi suatu ketika ada seorang suami istri yang ternyata adalah saudara susuan. Saudara susuan. Kemudian ada wanita tua yang menyatakan bahwa menjadi saksi bahwa dia menyusui keduanya. Maka tidak ada pilihan, sahabat ngaus sekalian, ketika kejadian ini ada. Coba kita bayangkan bagaimana hancurnya perasaan sahabat itu. Bagaimana beratnya perasaan suami istri itu ketika harus mendapati satu keputusan bahwa harus berpisah. Tidak ada petir, tidak ada mendung, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Artinya, tanpa ada masalah sama sekali, tidak ada cekcok sama sekali, tapi ternyata keduanya dulu adalah saudara susuan, maka kemudian harus dipisah. Rumah tangga mereka harus berpisah. Dan ini adalah satu perintah yang memang itu di situ ada rahmah. Meskipun tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sahabat ngaus sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemahaman kita tentang rahmah Allah pada semua lini, semua sisi dari agama ini menjadikan kita semakin semangat dalam menjalani ibadah puasa ini, semakin bersemangat menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat mengisi aktivitas kita dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi semua aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.